Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu update informasi, upgrade diri, dan add relasi. Hidup banyak sekali, jadikanlah yang berarti. Ya, ini adalah mata kuliah kita, mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Berkaitan dengan pertemuan kemarin, tugasnya kalian adalah membuat tema, membuat topik, atau mencari tema, mencari topik, dan membuat sebuah judul beserta alasannya. Kalian saya kasih tugas, saya juga mengerjakan tugas. Nah, kita sama-sama mengerjakan tugas ya. Pada pertemuan kali ini, berkaitan dengan membuat sebuah abstrak. Bagaimana membuat abstrak yang baik? Nah, di sini saya akan memberikan prakteknya secara langsung, tidak hanya sekedar teoritis. Oke, kita langsung menuju ke materi. Membuat abstrak. Untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dalam membuat abstrak itu adalah sebuah rancangan, sebuah pemikiran, sebuah peta konsep, atau kalau banyak orang yang mengatakan abstrak itu adalah ringkasan sebuah tulisan, ringkasan sebuah esai atau artikel ilmiah, atau juga berkaitan dengan ringkasan sebuah skripsi atau tesis dan disertasi. Nah, dengan adanya abstrak, orang akan membaca secara keseluruhan tulisan yang kita buat. Nah, begitu. Abstrak itu adalah mukanya, muka seluruh Misalnya kalau manusia, mukanya itu adalah yang ada di muka kita itu. Nah, kalau ini tulisan atau skripsi atau tesis, mukanya itu adalah abstraknya itu. Nah, itu maksud saya seperti itu. Oke. Kalau saya di sini memilih tema, nah kita kembali ke tugas yang dulu. Tema saya kemarin adalah terkait dengan pendidikan. Nah, topik saya adalah berkaitan dengan pendidik revolusioner. Nah, saya menginginkan untuk menjadi pendidik revolusioner. Nah, maka tema saya adalah ingin menjadi pendidik revolusioner. Nah, judulnya apa? Judul ini kemarin saya janjikan, semoga ini bisa diberikan kelancaran untuk bisa publish di koran. Nah, ini artikel populer. Judulnya adalah Strategi Menjadi Pendidik Revolusioner di Abad Digital. Nah, ini menurut saya judulnya sudah booming, sudah kekinian, sudah tren, sehingga nanti tulisan saya ini dibaca banyak orang, atau mungkin kalau dibuat esainya itu akan disukai oleh juri. Nah, misalnya itu, tapi ini saya buat menjadi artikel populer. Nah, alasannya saya memilih judul ini apa? Atau alasannya saya menulis artikel ini untuk apa? Nah, ini untuk memberikan informasi kepada pendidik agar selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, kalau kita tidak adaptif, maka kita akan ketertinggalan. Nah, untuk itu saya sarankan juga kepada kalian harus selalu adaptif terhadap perkembangan zaman, adaptif atau beradaptasi kepada lingkungan sekitar. Oke, berkaitan dengan abstrak, itu sebenarnya ada susunannya. Nah, susunannya di sini dimulai dari background atau latar belakang, adanya tujuan penulisan, adanya metode, adanya pembahasan, adanya simpulan, dan manfaat. Nah, ini di dalam sebuah abstrak itu susunannya seperti itu harusnya. Coba nanti kalian mencari atau membaca abstrak
Entah kalian ambil dari internet, dari skripsi, atau esai dan lain sebagainya. Kira-kira di dalam sebuah abstrak itu ada ini semua atau tidak? Ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada metode, ada pembahasan, ada simulan, ada manfaatnya apa tidak? Nah ini coba nanti kalian coba cari ya. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang atau background. Nah, di sini judulnya adalah Strategi Menjadi Pendidik Revolusioner di Abad Digital. Nah, kita membuat latar belakang. Nah, ini saya sudah membuat latar belakangnya. Latar belakang itu seperti halnya kata pengantar. Nah, karena ini ada abad digital, maka di sini saya berbesarkan. Di sini berkaitan dengan abad digital, maka di sini ini tulisan awal adalah abad 21. Nah, di sini abad 21 adalah abad digital yang mengharuskan pendidik adaptif dan dengan perkembangan zaman dituntut untuk menguasai komputer dan internet. Nah, tidak hanya sekedar komputer ya, tapi juga internet harus terkoneksi. Nah, ini. Coba kalau kalian nanti misalnya judulnya tentang apa ya, tentang pemberdayaan misalnya. Nah, di situ berarti harus ada kata-kata berkaitan dengan pemberdayaan, kegunaan pemberdayaan misalnya. Nah, gitu. Nah, ini tulisan saya nanti semoga bisa dijadikan sebagai acuan atau paduan atau contoh dalam kalian membuat sebuah abstrak. Lanjutnya, tujuan yang kedua. Yang kedua adalah tujuan penulisan. Nah, di sini tujuan di sini berkaitan dengan penulisan abstrak. Di sini saya bedakan ada ini apakah penulisan penelitian, hasil penelitian atau research, atau hanya konseptual. Nah, kalau tulisan saya ini berkaitan dengan artikel populer ini adalah konseptual, bukan hasil research. Jadi saya menggunakan tujuan konseptual, bukan tujuan penelitian. Nah, tujuan konseptualnya apa? Disesuaikan dengan konseptual atau gagasan yang akan kita tulis, disesuaikan dengan pemikiran penulis. Nah, kalau tujuan penelitian di sini disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Nah, sehingga ada masalah-masalah dalam penelitian. Nah, kalau di sini saya sesuaikan dengan pemikiran saya. Maka di sini tulisan saya atau tujuan penulis saya adalah untuk mengetahui strategi menjadi pendidik revolusioner yang mampu memodifikasikan pembelajaran berbasis internet. Nah, tujuannya ini. Tujuan penulisannya saya adalah pendidik yang revolusioner itu bisa memadukan atau mampu memodifikasikan pembelajaran berbasis internet. Pembelajaran berbasis internet itu sudah dikuasai oleh seorang pendidik yang revolusioner. Nah, seperti apa? Bagaimana cara menguasainya? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini berkaitan dengan penelitian. Nah, kalau penelitian itu metodenya ada 3. Ada metode kualitatif atau kuantitatif atau mix method atau metode campuran. Berkaitan dengan konseptual, berkaitan dengan apa yang akan saya tulis. Nah, ini. Saya akan membuat sebuah artikel, maka saya harus banyak membaca dari referensi, dari buku, jurnal, atau mungkin bertanya kepada orang lain. Nah, itu ya. Kalau kalian atau kita jarang membaca referensi, buku, atau jurnal, ya nanti pengetahuan kita akan sempit, tapi berbeda kalau kita banyak membaca referensi, buku, jurnal, pengetahuan kita akan luas. Dan kita pasti akan bisa menulis. Kalau kita tidak membaca, bagaimana kita bisa menulis karena kita nggak punya pengetahuan. Nah, untuk itu saya sarankan kepada teman-teman untuk banyaklah membaca dari buku, referensi, jurnal. Kalau kita fokusnya berkaitan dengan penelitian ilmiah. Yaitu saya nanti berkaitan dengan metodenya, berkaitan dengan membaca dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang keempat, berkaitan dengan pembahasan. Apa sih nanti yang akan saya bahas? Nah, di sini.
Pembahasan itu mendiskusikan permasalahan dan hasil penelitian atau gagasan konseptual. Nah, hasil penelitian atau gagasan konseptual. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji. Nah, kalau berkaitan dengan research atau hasil penelitian, yaitu berkaitan dengan pernyataan dari para subjek peneliti. Nah, informasi itu kita dapat dari subjeknya atau informannya yang kita teliti. Nah, kalau gagasan konseptual itu berkaitan dengan pernyataan dari teori-teori atau para pakar ahli di bidang pembelajaran. Nah, kalau bisa langsung pembelajaran yang revolusioner. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini berkaitan dengan pembahasan saya, ini yang akan saya bahas, mendiskusikan gagasan konseptual atau hasil penelitian di lapangan untuk dipadukan dengan teori-teori atau pendapat para pakar atau ahli. Nah, di sini. Ini saya yang akan diskusikan atau yang akan saya tulis berkaitan dengan satu. Berkaitan dengan update informasi untuk mengetahui informasi pengetahuan yang baru berkaitan dengan pembelajaran abad 21 dan dipadukan dengan teori atau pendapat para pakar. Nah, yang kedua berkaitan dengan upgrade diri. Nah, untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran. Nah, misalnya melalui workshop, pelatihan, belajar otodidak. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya berkaitan dengan konseptual yang ada di pikiran saya, yaitu selalu add relasi atau teman yang mahir atau cakap untuk membantu kita dalam pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan saya di sini. Terus selanjutnya berkaitan dengan simpulan. Abad 21 diperlukan pendidik yang adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, diperlukan strategi menjadi pendidik yang revolusioner dengan selalu update pengetahuan, upgrade diri, dan add relasi dalam menemukan dan menguasai pembelajaran di era digital ini. Nah, ini yang keenam, yang terakhir, berkaitan dengan manfaat. Nah, ini manfaat itu membantu para pendidik agar selalu adaptif dan mampu menguasai teknologi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini adalah berkaitan dengan abstrak secara keseluruhan